Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis usaha makro kecil dan menengah pada usaha kopi Kiara. Di sini saya Dwiki Prihadi bersama Fahri Trisnawan bersama Nunus Patimara. Gambaran usaha dan landasan teori pada kopi Kiara. Di era yang serba murah saat ini, dikarenakan informasi yang cepat melalui media sosial, tentunya sangatlah mudah untuk mempromosikan atau mengenalkan usaha apapun kepada para pelanggan. Untuk itu, berusaha apapun di zaman sekarang akan mudah memasarkannya. Namun, dengan kemudahan ini, maka akan banyak usaha-usaha yang bermunculan yang mungkin dari sekian banyak jenis usaha akan banyak usaha yang sama dan itu akan menjadi pesaing dalam usaha. Untuk itu, diperlukan usaha-usaha yang unik, inovatif, dan mempunyai perbedaan tersendiri agar usaha tersebut dapat bertahan, berkelanjutan, bahkan berkembang. Minuman adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang menjadi alasan mendasar untuk pengembangan bisnis kedai kopi Kiara. Usaha ini menjadi alternatif yang menjanjikan dan merupakan bisnis yang tidak pernah mati, bahkan ada yang sukses dan dapat meraih rezeki yang cukup besar apabila dikelola dengan baik dan selalu mengikuti selera dan daya beli masyarakat. Alasan yang masuk nalar adalah minuman selalu diburu dan dicari orang dimanapun karena apabila sedang penat ingin menikmati kopi yang berbeda, maka kedai kopi Kiara adalah tempat yang tepat. Landasan teori. Metode penelitian bisnis ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, peluang, tujuan, penggambaran situasi, menentukan hasil, dan menilai berbagai biaya serta manfaat yang terkait dengan beberapa alternatif untuk memecahkan masalah. Manfaat yang didapatkan dalam metode penelitian bisnis yaitu dapat lebih memahami peluang, menguji konsep bisnis saat ini, menambah kepercayaan diri dalam menjalankan bisnis, dan memantapkan aspek keuangan. Berikut manfaat dan tujuan studi kelayakan bisnis menurut Kasmit dan Jafar. Sasaran dan target. Setiap usaha pasti memiliki target atau sasaran bisnis yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Begitu juga dengan kedai kopi Kiara. Sasaran atau targetnya yaitu kalangan masyarakat, terutama pada kalangan anak-anak muda. Sasaran ini biasanya diterapkan pada beberapa item. Sasaran lainnya misalnya rekrutmen tenaga kerja, membangun sistem kerja, pengenalan produk baru, atau persentase target penjualan produk yang ingin dicapai. Aspek-aspek analisis kelayakan usaha. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nunus Patimara. Aspek-aspek analisis kelayakan usaha. A. Aspek pasar dan pemasaran. Analisis aspek pasar merupakan salah satu hal terpenting dalam penelitian ini, karena ketepatan analisis terhadap aspek ini akan menghasilkan sebuah justifikasi yang akan mengarahkan kedua aspek lainnya. Produk usaha. Di sini kita menjual bermacam minuman kopi seperti espresso, americano, cappuccino, mochaccino, magic, hazelnut, karamel, juga banyak yang lainnya. Dari segi potensi pasar, saat ini kopi sudah menjadi lifestyle masyarakat Indonesia. Sepertinya minum kopi adalah suatu ritual yang unik. Akhirnya, minum kopi pun sudah mulai menjadi gaya hidup, baik kalangan elit, menengah, maupun masyarakat kecil. Dari segi harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk, karena harga adalah satu dari 4
pemasaran atau marketing, jadi harga adalah suatu nilai tukar dari suatu produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dari segi promosi, tujuannya promosi adalah menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing, juga membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Dari segi strategi pemasaran yang dimaksud adalah strategi pemasaran yang akan dilakukan setelah usaha ini berjalan dan memungkinkan untuk melakukan penambahan atau perubahan lainnya. B. Aspek produksi. Dalam kehidupan sehari-hari, rencana produksi ditafsirkan sebagai suatu rencana untuk melakukan kegiatan besar yang memerlukan peralatan dalam setiap produksi yang dilakukan oleh warung, catering, Pulen memperkerjakan 4 pekerja dan semuanya pekerja tetap. Namun jika ada pesanan yang besar dan membutuhkan tambahan pekerja, maka akan direkrut pekerja dari wilayah sekitar untuk memproduksi kedai kopi Kiara yang dibayar harian. Lokasi tempat yang strategis terletak jauh dari keramaian itu dapat menarik perhatian dari para penikmat kopi. Pasokan bahan baku yang digunakan untuk membuat berbagai minuman yang nantinya dijual kepada pelanggan adalah bahan baku diperoleh atau dibeli dari luar kota. Proses produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk keperluan orang banyak. Apabila suatu barang atau jasa tersebut tidak menambah nilai guna untuk banyak orang, maka barang atau jasa tersebut tidak dapat disebut sebagai suatu proses produksi. Dari sisi fasilitas alat yang digunakan untuk membuat proses makanan yang akan dijual di kedai kopi Kiara adalah alat-alat canggih yang modern dan disesuaikan dengan kebutuhan bahan yang akan dikelola. Dari sisi kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual yang tidak dimiliki oleh para pesaing. Aspek keuangan, kebutuhan modal di Kopi Kiara. Modal yang digunakan pada kedai kopi Kiara adalah modal sendiri, artinya bukan modal hutang atau pinjaman. Secara rinci, modal yang digunakan pertama kali untuk usaha kedai kopi Kiara tidak dapat dihitung secara pasti karena merupakan usaha lanjutan dari usaha kecil, yaitu menjual minuman dengan menu lebih dari satu macam. Kemudian berkembang sampai akhirnya menu yang disediakan cukup bervariasi. Identifikasi biaya, gambaran analisa keuangan kopi Kiara dari pemasukan, omset, pendapatan per minggu, per hari, per bulan, serta pengeluaran diantaranya ada pengeluaran kebutuhan bahan pokok per minggu, per hari, dan per bulan. Laba kotor per hari, per minggu, juga per bulan. Di sini ada biaya operasional untuk gaji karyawan, listrik, keamanan, serta lainnya. Sedangkan sumber modal yang digunakan untuk usaha ini adalah modal atau dana pribadi, karena usaha kopi termasuk usaha yang dirintis dari usaha kecil. Jadi pada awal usaha dana yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Dengan keuletan, kesabaran, dan pengelolaan keuangan yang cukup baik dari pemilik usaha warung catering Pulen ini, menu yang disajikan ditambah sedikit demi sedikit disesuaikan dengan modal atau dana yang ada dan menyesuaikan permintaan pelanggan. Sumber daya manusia yang ini akan dilanjutkan oleh Saudara Fahri Trisnawa.
Terima kasih Saudara Nunus sudah memperkenankan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini saya mau menyampaikan materi selanjutnya, aspek sumber daya manusia. Nah, aspek sumber daya manusia ini adalah karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas perusahaan atau usaha demi mencapai tujuan yang telah ditentukan atau diharapkan. Nah, aspek sumber daya manusia ini memiliki 3 poin penting. Yang pertama, proses rekrutmen yang pertama. Yang kedua, diseleksi. Yang ketiga, dan pelatihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin A, yang rekrutmen. Yang rekrutmen ini adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pekerja atau karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru yang memenuhi kebutuhan sumber daya manusia perusahaan atau suatu usaha. Nah, yang poin B ini seleksi. Nah, seleksi ini tenaga kerja. Tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Nah, yang terakhir di sini poin yang C, pelatihan. Cara melatih pekerja, biasanya pemilik usaha kedai kopi Kiara melatih pekerja sambil kegiatan proses produksi berjalan. Artinya, tidak ada pelatihan secara khusus. Pekerja yang baru bekerja biasanya dalam memproduksi kopi cukup memperhatikan apa yang dikerjakan pekerja sebelumnya atau pemilik usaha. Setelah tahu atau paham apa yang harus dikerjakan, pemilik usaha tinggal mengawasi, mengarahkan, dan pada akhirnya memberikan keleluasaan pekerja tersebut untuk mengerjakan pekerjaan yang ada dan menyampaikan ke pelanggan. Baiklah, terima kasih.